Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar? Semoga kalian yang ada di rumah senantiasa Allah berikan kesehatan. Amin. Allah berikan kekuatan iman. Amin. Dan Allah berikan kesabaran buat kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam banyak ayat yakni terkait tentang waktu. Makanya pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi kultum yang berjudul Waktu adalah Prestasi. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal asri, demi masa, wal duha, demi waktu duha, wal fajr, demi waktu fajar, wal laili, demi waktu malam. Tentunya ketika Allah bersumpah atas waktu, banyak rahasia yang ada di balik itu semua. Banyak manfaat, banyak benefit yang bisa dirasakan ketika kita mau mengambil sisi-sisi positifnya. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu yang sama, yakni 24 jam lamanya. Sama-sama memiliki waktu, sama-sama juga kita memanfaatkan waktu. Namun yang membedakan antara seorang pemenang dan seorang pecundang adalah akhir dari hidupnya. Mereka orang-orang pemenang, orang-orang sukses senantiasa berpikir bagaimana memanfaatkan waktu. Karena menurutnya waktu itu begitu singkat sekali. Waktu itu begitu sedikit sekali. Sehingga dari proses memanfaatkan waktu lahirlah karya-karya besar yang bisa kita nikmati hingga hari ini. Anak-anakku sekalian, kita bisa ambil contoh bagaimana Muhammad Al-Fatih di usianya yang 21 tahun dididik oleh orang tuanya, beliau menguasai 7 bahasa dan ahli strategi perang, akhirnya mampu menaklukkan Konstantinopel, negara Turki saat ini. Kemudian juga bagaimana sejarah berbicara tentang Ibnu Sina. Orang barat mengatakan Avicenna. Beliau dijuluki bapaknya kedokteran atau father of medicine. Karya yang begitu fenomenal yang beliau ciptakan adalah kitab At-Tib, yang sampai detik ini teks aslinya itu masih ada di Oxford University. Subhanallah. Belum lagi sejarah berbicara tentang Ibnu Battuta. Beliau seorang sang pengelana dari Maroko yang berkelana dalam sejarah 27 tahun lamanya dan 44 negara dijelajahi. Masya Allah. Perjalanan yang luar biasa yang menghasilkan sebuah kitab yang berjudul Ar-Rihlah. Sampai detik ini masih bisa kita rasakan. Dan kabarnya beliau pernah berkunjung ke Serambi Mekah, yaitu di Aceh. Subhanallah, Maha Suci Allah. Anak-anakku sekalian, jauh berbeda dengan kita yang termasuk orang-orang awam. Di lain hari kita mengatakan, wah waktu kita sibuk nih, nggak ada waktu pak, sibuk. Tapi di lain waktu kita mengatakan waktu itu sangat sedikit sekali, kurang. Tapi update status jalan terus menerus. Main games per menit, per jam, jalan terus. Apa yang bisa kita hasilkan? Ternyata yang membedakan kita dengan orang-orang sukses atau pemenang adalah hasil karya di akhir dari kehidupan kita. So, tidak ada kata terlambat untuk kita mau bergerak, mau merubah diri kita menjadi pemenang-pemenang, terutama di dalam Ramadan ini. Anak-anakku sekalian, di dalam Ramadan hari ke-16 ini kita senantiasa diingatkan, dan di awal-awal ketika Ramadan
ada salah satu ayat yang begitu menjadi gacuan, menjadi ikon, yakni Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah ingin bagaimana ending dari selama sebulan kita berpuasa ini adalah la'allakum tattaqun. Itu adalah tujuannya, yakni ending goalnya menjadi seorang pemenang, orang-orang bertakwa, orang-orang sukses, orang-orang hebat. Bagaimana kuncinya? Mari kita step berikutnya kita akan pelajari. Di dalam sebuah sabda Nabi, Rasulullah SAW pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faragh, rawahu Bukhari. Yang artinya dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu senggang atau waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku sekalian, Ramadan bagaimana kita mensikapinya? Waktu yang terbentang selama Ramadan itu bisa kita jadikan sebagai ladang amal kita atau kita habiskan untuk berfoya-foya. Itu bergantung bagaimana kita mensikapinya. Oleh karenanya kita perlu tahu apa sih yang menjadi sifat atau karakteristik dari waktu itu. Di dalam sebuah buku yang berjudul Breaking the Time digambarkan bahwa ada 3 sifat atau karakter dari waktu tersebut. Yang pertama adalah tidak dapat diganti. Pernahkah kita berpikir, oh iya, 10 tahun yang lalu saya ingin melakukan sesuatu yang baru keinginan sekarang. Bisakah kita kembali ke 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu mungkin kalian baru belajar ya jalan, masuk TK, namun sekarang ternyata saya udah bawa tas, naik motor, sudah bisa keliling ke sana kemari, mengenal dunia luas, browsing, searching dan lain sebagainya. Waktu tidak bisa digantikan. Kemudian yang kedua, sifat dari waktu adalah dapat melenakan. Kalau tidak bisa kita atur, tentu waktu itu berjalan begitu cepat. Begitu cepat sehingga kita baru menyadari di akhir dari waktu itu, oh iya, ternyata banyak hal yang belum kita lakukan. Ada sebuah nasihat yang cukup menarik, mudah-mudahan ini memotivasi buat kita semua. Yakni Anda, saya, dan kita semua 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau 20 tahun ke depan, ya seperti ini. Biasa-biasa saja, kecuali 2 hal. Yang pertama adalah berapa banyak buku yang Anda baca setiap bulan, setiap tahun. Mengapa? Ini begitu penting sekali. Ketika waktu itu kita gunakan untuk membaca, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang kedua, yakni kepada siapa Anda berkawan. Anta ma'aman ahbabta. Kepada siapa Anda berkawan. Ini sangat penting sekali. Makanya Rasulullah menganjurkan kita disuruh hadiri itu majlis-majlis ilmu. Dekati itu orang-orang soleh. Meriahkan tuh, hidupkan tuh masjid. Karena dengan itu kita mendapatkan lingkungan atau bi'ah yang soleh, sehingga melahirkan generasi-generasi yang soleh dan soleha. Anak-anakku sekalian, yang pertama bahwa waktu tidak dapat digantikan. Kedua, kemudian dapat mengenakan. Dan yang ketiga adalah momen. Waktu adalah momen. Dalam sebuah sejarah, prediksi para sejarawan, kalau di tanggal 17 Agustus 1945 kita tidak memproklamirkan
para founding fathers kita, Bapak Soekarno, Muhammad Hatta, dan kawan-kawan tidak memproklamasikan ketika itu, mereka menafsirkan atau memprediksikan dibutuhkan 1 sampai 2 abad lamanya kita baru bisa merasakan kemerdekaan. Subhanallah, begitu pentingnya yang namanya momen ini. Makanya dalam sebuah kesempatan seorang mujadid dari Mesir, beliau ada Hasan al-Banna, pernah berkata bahwa pekerjaan atau tugas-tugas kita itu lebih banyak daripada waktu yang kita miliki. Anak-anakku sekalian, kunci dari ini semua adalah bagaimana kita bisa memanage waktu kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa mengelola, mengatur waktu yang Allah berikan 24 jam ini bermanfaat buat diri kita, buat keluarga, orang lain, dan lingkungan yang ada di sini. Anak-anakku sekalian, di dalam sebuah buku yang berjudul Seven Habits of Highly Effective People, bahwa ada 7 kebiasaan orang-orang yang efektif. Di sana dianjurkan bagaimana step untuk bisa memanage waktu. Yang pertama adalah buat atau list daftar 1 sampai 10 pekerjaan atau tugas yang sangat penting yang harus kalian lakukan. Ambil contoh, saat ini kalian sebagai pelajar. Tentunya sebagai pelajar, apa yang bisa menjadi tugas utamanya? Contoh, Ramadan, tilawah Al-Quran, sekian juz. Kemudian apa? Saum, Ramadan. 3, sholat 5 waktu berjamaah. 4, mengikuti pembelajaran baik online maupun offline. Kemudian apa? Membantu orang tua, sedekah, upgrading, dan sebagainya. Jika kalian mengabaikan, contoh misalkan pembelajaran, setiap hari guru memberikan tugas, menyampaikan materi, baik melalui Zoom, baik memberikan kuis online. Kita anggap contoh saja, kita lalaikan, kita tunda. Akhirnya apa? Hari itu kita tunda, besok ada lagi tugas, makin kita tunda sampai ujung-ujungnya ketika masuk banyak tugas yang tertunda, bingung yang mana yang harus diselesaikan karena semuanya menuntut untuk dibereskan. Anak-anakku sekalian, mengelis, membuat daftar mana yang penting itu sangat penting sekali. Bagaimana kita bisa mengolah waktu ini. Kemudian yang kedua, yakni adalah do first thing first. Lakukan pekerjaan atau tugas yang paling utama, didahulukan. Subhanallah, bagaimana sejarah membuktikan Rasulullah mendidik para sahabat, mendidik salafus soleh, luar biasa. Itu pendekatannya adalah dengan Al-Quran. Wajar mereka, wajar para salafus soleh, begitu hatinya begitu tenang, begitu tentram, begitu sukses dalam hidupnya, karena yang didekatkan adalah Al-Quran. Al-Quran terlebih dahulu. Kita banyak belajar bagaimana Abu Hurairah, subhanallah, ribuan hadis beliau bisa hafalkan. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki. Kemudian dalam dunia peperangan ada Khalid bin Walid yang dalam sejarah 6.000 km kemudian berperang selama 80 kali dan itu tidak pernah kalah. Subhanallah. Ternyata Rasulullah mengajarkannya adalah menjadi sahibul Quran. Jadilah sahabat Al-Quran. Anak-anakku sekalian, jika kita ingin sukses di dalam Al-Quran, banyak sekali jawabannya. Ramadan, syahrul Quran, syahrul maghfirah, syahrul tarbiyah. Ramadan sebagai bulannya Al-Quran. Mari kita penuhi hari-hari ini. Jadikan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran menjadi pekerjaan
first thing first yang harus didahulukan. Anak-anakku sekalian, di akhir dari materi ini Pak Safi ingin memberikan kisah yang pernah dialami oleh para sahabat ketika itu. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Aina fulan? Where is he?" Di mana fulan? Salah satu sahabat menjawab, "Fulan yahfazul Quran." Fulan sedang menghafal Quran. Kemudian Rasulullah menjawab, "Lah, tidak. No. Quranlah yang memproteksi, yang melindungi dirinya. Al-Quranlah yang memberikan kebermanfaatan buat yang membacanya. Al-Quranlah yang melindungi bagi mereka yang menjadi sahabat Quran." Oleh karenanya, mari 14 hari ke depan yang tersisa ini jadikan momen Ramadan ini, waktu yang Allah berikan ini, perbanyak dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mentadabburi, sehingga diri kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, menjadi pemenang. Sukses buat kalian, sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.